Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di tutorial ke-16 ini saya akan menjelaskan tentang implementasi shadow mapping atau bayangan realistis. Apa itu shadow mapping? Tujuan utama dari coding ini adalah menciptakan efek bayangan. Logikanya sederhana. Jika sebuah titik bisa dilihat oleh lampu, berarti titik itu terang. Jika terhalang sesuatu, berarti titik itu dalam bayangan. Coding ini menggunakan metode two-phase rendering atau dua tahap penggambaran. Tahap yang pertama itu ada membuat mata lampu atau shadow map. Di tahap pertama, kita tidak menggambar warna, tapi menggambar jarak. Langsung aja, yang pertama itu ada frame, buffer, dan deep texture. Nah, di frame buffer dan deep texture ini, kita membuat sebuah kamera yang diletakkan di posisi lampu. Hasil tangkapannya disimpan dalam deep texture. Yang kedua ada deep shader. Kita menggunakan deep RTT vertex shader. Di sini kita menghitung posisi objek dari sudut pandang lampu atau deep M5V. Dan outputnya, kita akan mendapatkan gambar hitam putih yang menyimpan data kedalaman atau siapa yang paling dekat dengan lampu. Tahap kedua adalah rendering utama atau final scan. Sekarang kita kembali ke kamera pemain, tapi dengan membawa data dari tahap pertama. Yang pertama ada bias matrix. Ini fungsinya penting banget untuk mengubah koordinat layar. Misal dari -1 ke 1, jadi koordinat tekstur dari 0 ke 1, supaya posisi bayangannya pas. Yang kedua ada shadow comparison. Di dalam shadow utama atau shadow mapping fragments either, program akan membandingkan jarak titik ke lampu saat ini dan jarak terdekat yang dicatat di shadow map tadi. Jika jarak sekarang lebih jauh, shader akan memberikan warna lebih gelap atau bayangan. Untuk fitur tambahan debugging shadow map, di bagian akhir ada while loop, ada kode untuk menggambar quad atau kotak kecil di pojok layar. Tujuannya untuk visualisasi kamu bisa melihat isi dari deep texture secara langsung. Ini sangat membantu kalau bayanganmu tidak muncul. Kamu bisa cek apakah teksturnya kosong atau sudah berisi data kedalaman. Langsung aja kita rendering. Dan ya, hasilnya. Yang ini hasilnya. Nah, yang terang itu yang bisa dilihat oleh lampu. Nah, yang gelap itu berarti yang terhalang oleh sesuatu. Nah, cukup sekian video tutorial dari saya, guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya akan melanjutkan video tutorial yang kemarin. Ini masih di tutorial 16, masih tentang shadow maps, tapi ini versi simpelnya. Nah, kenapa sih pakai versi simple segala? Nah, di coding ini kita fokus pada logika deteksi bayangan. Kita tidak menghitung spekular highlight atau diffuse lighting yang kompleks. Tujuannya satu, mengecek apakah sebuah pixel tertutup objek lain atau tidak. Alur kerjanya itu the two-phase technique. Gunakan analogi ini, bayangkan kamu berdiri di posisi lampu senter. Apapun yang kamu lihat berarti terang. Dan apapun yang tersembunyi di balik benda yang kamu lihat berarti bayangan. Nah, yang pertama itu mencatat jarak atau the deep map. Tujuannya adalah membuat peta jarak dari sudut pandang lampu. Codingnya ini guys. Kita menggambar seluruh objek menggunakan Deep Program ID. Hasilnya bukan gambar berwarna, melainkan tekstur berisi data seberapa jauh benda itu dari lampu. Atau Deep Texture.
Yang kedua adalah menggambar ke layar the comparison. Tujuannya untuk menggambar objek dengan warna asli, tapi mengecek data dari data satu. Nah, ini codingnya. Menggunakan shadow mapping simple version fragments shader. Shader akan membandingkan apakah jarak pixel ini ke lampu lebih besar daripada jarak yang tercatat di deep map. Jika iya, pixel tersebut digelapkan. Penjelasan baris kode penting di bias matrix. Nah, OpenGL pakai koordinat -1 sampai 1, tapi tekstur pakai 0 sampai 1. Matriks ini adalah penerjemah agar posisi bayangan tidak meleset. Shadow mapping uniforms. Di sini kita mengirimkan peta jarak yang kita buat di data ke-1 ke dalam shader utama. Perbedaannya dengan versi full adalah yang satu itu tidak ada debug quad. Kita tidak menggambar kotak kecil di pojok layar untuk melihat isi tekstur. Nah, yang kedua itu shader lebih ringan. Shade-nya hanya fokus pada M5V, deep bias M5V. Tidak ada perhitungan arah lampu, like in direction, di fragment shader versi ini. Kesimpulannya adalah shadow mapping adalah pondasi. Kita langsung aja running dan ini dia hasilnya. Oke guys, cukup sekian video tutorial saya. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Maaf apabila ada kesalahan kata karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.